Untuk kegiatan ini mungkin nanti kita dari Guria akan memberikan sosialisasi paparan apa itu kampung iklim ya. Iya. Program kampung iklim itu apa, bagaimana, dan metodenya bisa kita sama-sama ikuti. Semoga dengan kita mengikuti ini kita agak sedikit gambaran paham mengenai program kampung iklim. Terima kasih Bu Ria untuk sosialisasinya pada PPSU ya, dan Petra ya, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi kampung iklim dalam rangka program berkelanjutan di wilayah Kelurahan Tojo Utara ini saya nyatakan resmi dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat dan nikmatnya kita pada hari ini dapat berkumpul dalam acara sosialisasi penerapan program kampung iklim dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah Kelurahan Petojo Utara. Yang saya hormati Bapak Sekel, Bapak Dwi Catur selaku Sekel Kelurahan Petojo Utara, dan juga yang saya banggakan teman-teman PPSU dan pengelola Petra di Kelurahan Petojo Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan tentang penerapan program kampung iklim dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah Kelurahan Petojo Utara dalam rangka memenuhi tugas Diklat Pembangunan Berkelanjutan Angkatan 2 dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Izin Pak Sekel. Ya, teman-teman, dapat kita ketahui pembangunan berkelanjutan mempunyai dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun definisi pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ruang lingkup. Ruang lingkup pembangunan berkelanjutan ada 4, yaitu 1. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Yang kedua, pengendalian pencemaran air, udara, sampah, dan B3. Yang ketiga, pencegahan kerusakan daya dukung dan pemanfaatan lahan. Yang keempat, antisipasi perubahan iklim, energi dan emisi gas rumah kaca. Program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim atau yang biasa kita kenal dengan Proklim telah diluncurkan sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 1 Desember 2016. Proklim dilakukan dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca, serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Pembangunan berkelanjutan sudah dilaksanakan di Kelurahan Petojo Utara dengan adanya kegiatan program Kampung Iklim di Gang Hijau Terpadu Poktan Batik di RW 06 yang merupakan pilot project di wilayah Jakarta Pusat, sehingga diharapkan dengan adanya Proklim di Gang Hijau Terpadu Poktan Batik ini bisa menjadi contoh untuk wilayah yang lain yang ada di Jakarta. Manfaat program Kampung Iklim. Yang pertama yaitu
meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim. Yang kedua, terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional. Yang ketiga, tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangan di tingkat lokal yang dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan, strategi, dan program terkait perubahan iklim. Yang keempat, tersosialisasinya kesadaran dan gaya hidup rendah karbon. Yang kelima, meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk mengadopsi teknologi rendah karbon. Adapun aksi-aksi yang sudah diterapkan di wilayah Kelurahan Petojo Utara. Yang pertama yaitu adalah aksi adaptasi. Aksi adaptasi merupakan kegiatan untuk menyesuaikan diri untuk menghadapi dampak akibat perubahan iklim. Yang kedua, aksi mitigasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi dampak emisi gas rumah kaca. Aksi adaptasi melakukan pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor, yaitu yang pertama adalah penampungan air hujan. Yang kedua yaitu kolam penampung air hujan. Yang ketiga sumur biopori. Yang keempat saluran pengendalian air. Aksi adaptasi peningkatan ketahanan pangan yang pertama dapat kita lakukan dengan hidroponik. Merupakan salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Yang kedua, vertiminaponik dan lahan pekarangan. Lahan pekarangan dapat dimanfaatkan sebagai urban farming, rumah kompos nih. Kita dapat membuat kompos di dalam bak komposter tersebut. Selanjutnya, pembudidayaan maggot. Selanjutnya ada memanfaatkan lahan pekarangan untuk membuat ekoenzim. Ekoenzim dapat dibuat dari sisa hasil sampah organik, dari sisa sampah warga, ibu-ibu rumah tangga seperti sampah sayuran, sampah buah-buahan, diolah bisa menjadi difermentasikan menjadi ekoenzim yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu budidaya ikan dalam ember. Dengan adanya gang hijau terpadu Poktan Batik di RW 06 ini bisa menularkan dan memberikan contoh penataan di perkotaan dengan menggunakan lahan yang terbatas sehingga dapat menjadi ketahanan pangan untuk masyarakat. Next, aksi adaptasi pengendalian penyakit terkait iklim. Yang pertama dapat dikendalikan dengan adanya juru pantau jentik. Yang kedua, sarana tempat cuci tangan setiap RT dan RW di Kelurahan Petojo Utara. Yang ketiga, adanya posyandu. Posyandu dilakukan untuk memonitor tumbuh kembang anak, dan ada juga posbindu. Posbindu dilakukan dengan tujuan sebagai wadah screening awal penyakit. Ini kebanyakan yang kita tahu yang ada di lapangan biasanya kan posyandu balita dan posbindu lansia. Sedangkan ternyata posbindu itu bisa dilaksanakan untuk masyarakat usia 18 tahun ke atas untuk mengecek kondisi kesehatan mereka. Kalau untuk mengecek kondisi kesehatan tidak harus menunggu kita tua dulu ya. Next, aksi adaptasi perilaku hidup bersih dan sehat. Dapat kita lihat di sini pemeriksaan kualitas efluen tangki septik rumah tangga. Pemeriksaan tersebut merupakan program dari Dinas Sumber Daya Air berkolaborasi dengan Perumda Paljaya didampingi oleh pihak Puskesmas Kecamatan Gambir dan pihak Kelurahan Petojo Utara. Dalam hal ini dilibatkan juga PPSU untuk pengambilan sampel efluen tangki septik
di Kali Kerukut. Selanjutnya, revitalisasi tangki septik atau RTS guna mengurangi open defecation free atau ODF yang kita kenal dengan stop buang air besar sembarangan. Dan kita perlu ketahui, Dinas SDA bekerjasama dengan Perumda Paljaya sudah melakukan revitalisasi tangki septik dan memberikan biopal kepada 97 kepala keluarga di RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 08. Next, aksi adaptasi pengelolaan sampah. Sampah yang kita kenal terbagi menjadi sampah organik, anorganik, B3, dan residu. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari alam, seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, tulang-tulangan, daun, dan sebagainya, dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk kompos, pangan maggot, dan pembuatan ekoenzim. Next, ini sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah membusuk, berbahan logam atau produk olahan seperti plastik, kertas, botol minuman kemasan. Sampah anorganik ini bisa menghasilkan nilai ekonomis, yaitu dengan adanya bank sampah. Sampah B3 merupakan sampah yang sifatnya mudah meledak ya, infeksius dan berbahaya, seperti lampu, baterai, hairspray, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir merupakan sampah residu. Sampah residu merupakan sampah yang sulit untuk daur ulang atau diproses menjadi bahan yang dapat digunakan kembali, seperti pampers, pembalut, permen karet, puntung rokok, styrofoam, dan plastik bekas kopi saset. Dapat kita lihat di sini di warung Pak Jenggot RW 02, istrinya Pak Jenggot memanfaatkan bungkus kopi saset yang dapat dihasilkan berupa sajadah. Next, aksi mitigasi. Aksi mitigasi di sini dengan penggunaan lampu LED. Kenapa dengan lampu LED? Karena lampu LED mempunyai beberapa manfaat, seperti hemat energi, tahan lama, mengurangi potensi bahaya kebakaran, dan ramah lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan solar cell. Pemanfaatan solar cell merupakan pembangkit listrik yang mampu mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Dapat digunakan di rumah maupun di gedung-gedung perkantoran. Yang ketiga, rumah dengan sirkulasi yang baik dan juga dengan penerangan yang baik. Karena pemanfaatan rumah yang banyak sirkulasi udaranya berarti kan udara yang masuk bisa banyak melalui ventilasi yang ada di rumah tersebut. Mengurangi pemakaian air conditioner atau yang kita sebut juga dengan AC. Karena AC merupakan penyumbang terbesar dalam lapisan ozon yang berlubang. Keempat, penanaman pohon di wilayah Petojo Utara. Yang dapat kita lihat di sini, penanaman pohon di Kampung Tani RW 01, di mana Ketua RW 01 memanfaatkan lahan pekarangan warga yang terbengkalai yang sudah tidak digunakan lagi dijadikan urban farming atau pertanian perkotaan, dan juga ditanam tanaman tersebut di balai-balai RW, di trotoar, di RPtra, Kejora, dan pohon tersebut merupakan sumbangan ataupun bantuan dari CSR PT Kahaptex yang sering membantu Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi polusi udara ya, dengan adanya tanaman yang kita tanam tersebut, sehingga tanaman kita tersebut menghasilkan oksigen yang dimanfaatkan, yang berguna untuk
manusia dalam berkehidupan. Yang terakhir ada uji emisi kendaraan bermotor. Sudah dilaksanakan oleh Kelurahan Praja Utara yang merupakan implementasi Pergub 66 tahun 2020 yang berlokasi di Kota Trinity. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat memaparkan tugas Ika Pembangunan Berkelanjutan Angkatan 2 ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini bisa bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari dan bisa menjadi ladang amal ibadah untuk kita semua. Amin. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih teman-teman. Belum. Beli es krim ke Gondang Dia. Jangan lupa mampir ke Kedoya. Nyok kita lestarikan Prokrim di Petojo Utara. Insya Allah warganya menjadi bahagia. Pakarta pergi ke Pinang Sia. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.